Akhirnya, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengumumkan bakal calon gubernur Sumatera Utara yang akan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pilkada 2024 ini. Edi Rahmayadi ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara yang secara resmi akan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pilkada 2024 ini. Pengumuman rekomendasi kepada Edi Rahmayadi sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara bersamaan dengan diumumkannya 13 bakal calon di tingkat provinsi dan 295 bakal calon di tingkat kabupaten kota yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pilkada 2024 ini. Pengumuman bakal calon kepada daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota, dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto, di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Kamis 14 Agustus 2024. Pembacaan pengumuman oleh Sekretaris Jenderal itu di hadapan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri, dihadiri pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan bakal calon dari berbagai daerah yang menerima surat rekomendasi. Sumatera Utara, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Edi Rahmayadi. Surat rekomendasi kepada Edi Rahmayadi bersama dengan bakal calon di tingkat provinsi lainnya diserahkan langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pengumuman yang disampaikan Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto tersebut untuk Sumatera Utara itu tidak dibarengi dengan pengumuman bakal calon wakil gubernur, seperti halnya beberapa daerah lain yang diumumkan secara paket komplet, yaitu sudah berupa pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Tentu ada alasan mengapa untuk Provinsi Sumatera Utara belum dilakukan secara paket komplit. Namun demikian, bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, penentuan bakal calon wakil gubernur akan lebih leluasa. Karena Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Sumatera Utara bisa mengusung sendiri pasangan bakal calon. Karena jumlah kursi anggota DPR di Provinsi Sumatera Utara cukup memenuhi syarat untuk mengusung pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Berikut ini, nama-nama yang diprediksi menjadi bakal calon wakil gubernur Sumatera Utara mendampingi Edi Rahmayadi, yang bisa diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pilkada 2024 ini. Nixon Nababan. Wacana menduetkan Edi Rahmayadi dengan Nixon Nababan di Pilgub Sumatera Utara 2024 ini sudah lama mencuat. Duet Edi Rahmayadi dengan Nixon Nababan dinilai cukup ideal. Duet ini dinilai dapat menyatukan kekuatan dari timur hingga barat. Apalagi keduanya memiliki pengalaman dalam memimpin daerah. Edi Rahmayadi memiliki basis di pantai timur, sedangkan Nixon Nababan di pantai barat. Sehingga duet keduanya dinilai memiliki elektoral masing-masing. Nixon Nababan lahir di Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, 5 Oktober 1972. Nixon Nababan menjabat Bupati Tapanuli Utara 2 periode, yaitu periode 2014 hingga 2019 dan periode 2019 hingga 2024. Ia adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saat ini menjabat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tapanuli Utara. Sebelum terjun di dunia politik, karirnya berawal sebagai wartawan harian Media Indonesia, Jakarta. Lalu pimpinan majalah Bonani Pinasa, Jakarta. Pendiri tabloid Sumut News,
Jakarta. Direktur Utama PT Hasbin Inti Karya, Jakarta. Komisaris Koran Harian Palapa Pos, motivator dan leader di PT Komite Melia Sehat Sejahtera, dan Komisaris Surat Kabar Harian Palapa Pos. Sofyan Tan. Sofyan Tan dinilai layak untuk menjadi bakal calon wakil gubernur Sumatera Utara mendampingi Edi Rahmayadi. Aktivitas sosial yang sudah lama ia lakukan dinilai mendapatkan simpati luas dari masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Pada pemilihan umum 2024 lalu, sebagai calon anggota DPR, ia meraih suara terbanyak di daerah pemilihan Sumatera Utara 1. Ia memperoleh sebanyak 279.318 suara, dengan perincian Kota Medan sebanyak 151.060 suara, Deli Serdang sebanyak 100.497 suara, Serdang Bedagai memperoleh 22.353 suara, dan Tebing Tinggi 5.408 suara. Suara yang ia peroleh di daerah pemilihan Sumatera 1 sebesar 279.318 suara, mengungguli suara yang diperoleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Musa Rajeksyah yang memperoleh sebanyak 190.929 suara. Sofyan Tan lahir di Kota Medan, 25 September 1959. Ia saat ini anggota DPR RI, Komisi 10 yang membidangi pendidikan, olahraga, dan sejarah. Sebelum terjun di dunia politik, karirnya dimulai menjadi wakil kepala Laboratorium Biologi SMA Sutomo sejak 1980 hingga 1986. Asisten dosen Laboratorium Fisiologi FK UMI Medan, sejak 1981 hingga 1985. Guru Biologi SMA PKMI Pematang Siantar, sejak 1984 hingga 1985. Ketua Yayasan Perguruan Brigjen Katamso Sunggal, sejak 1984 hingga 1988. Ketua Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda, sejak 1987 hingga sekarang. Kepala Lab Biologi SMA PKMI 2 Medan, sejak 1988 hingga 1990. Guru Biologi SMA PKMI 2 Medan, sejak 1988 hingga 1991. Direktur PT Raja Albatros Mas, sejak 1996 hingga 2000. Presiden Komisaris PT Raja Albatros Mas, sejak 2001 hingga 2002. Ketua Yayasan Ekosistem Lestari, sejak 2002 hingga sekarang. Dan sejak 2023, menjadi Presiden Direktur PT Raja Albatros Mas. Jarod Saiful Hidayat. Jarod Saiful Hidayat dinilai menjadi senjata pamungkas agar pasangan calon yang diusung menjadi lawan tanding dengan pasangan calon lain yang sudah diusung mayoritas partai politik di Sumatera Utara. Kekuatan Edi Rahmayadi dan Jarod Saiful Hidayat yang dulunya berhadap-hadapan, yang kemudian dipersatukan akan menjadi kekuatan politik yang besar untuk bisa memenangkan Pilgub di Sumatera Utara. Jarod Saiful Hidayat pernah berkontestasi di Pilgub Sumatera Utara sebelumnya, sehingga sudah banyak menguasai lapangan dan sudah banyak berinteraksi dengan kekuatan politik di tingkat bawah dan mengenali perilaku pemilih secara luas di Provinsi Sumatera Utara. Lagi pula, saat ini ia menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan di Sumatera Utara, yaitu daerah pemilihan Sumatera 1. Menambah poin bagi kekuatan pasangan Edi Rahmayadi dan Jarod Saiful Hidayat untuk menjadi pasangan bakal calon yang benar-benar lawan tanding. Pengalaman politik Jarod Saiful Hidayat sangat luas, mulai akademisi, legislatif di daerah,
menjadi wali kota 2 periode, dan kiprahnya di partai politik yang matang patut diperhitungkan. Jarod Saiful Hidayat lahir di Magelang, Jawa Tengah, 6 Juli 1962. Saat ini sebagai anggota DPR RI. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 15 Juni hingga 15 Oktober 2017. Ia adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menjabat sebagai Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebelumnya, ia pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, periode 1999 hingga 2000. Selanjutnya menjadi Wali Kota Blitar, 2 periode, yaitu periode pada 2000 hingga 2005 dan periode 2005 hingga periode 2010. Sebelum terjun di dunia politik, Jarod Saiful Hidayat adalah dosen di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, pembantu Rektor 1, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, sejak 1997 hingga 1999, pembantu Dekan 1, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, sejak 1984 hingga 1991. Dekan 1, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, sejak 1991 hingga 1997. Demikianlah update dinamika pencalonan di tingkat partai politik pada Pilgub Sumatera Utara Pilkada 2024. Perkembangan komposisi pencalonan ini masih bisa berubah sesuai dengan dinamika politik yang masih berlangsung. Bila berkenan, mohon masukan, pendapat, maupun opininya dapat dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf bila terdapat ketidaksesuaian data dan pengucapan. Terima kasih atas atensinya terhadap tayangan ini, semoga bermanfaat. Demikian, sampai jumpa.